Salam, Tuhan Yesus sedang melihat firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 8 September 2025. Yang saya dalam firman Tuhan Yakobus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua. Khususnya hari ini, Senin tanggal 8 September 2025, di Yakobus 4 ayat yang pertama. Judul berikut, iman menghasilkan kerendahan hati. Ya, jadi kerendahan hati itu perlu bawa saudara. Ya. Di ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Jadi pertengkaran itu berasal dari kuasa gelap. Ya. Makanya manusia sering bertengkar. Ya. Ribut harta kekayaan dan lain sebagainya. Ya. Itu dari kuasa kegelapan. Di antara kamu, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh? Ya, jadi itu adalah hawa nafsu, pertengkaran yang tidak jelas. Ya, akhirnya kita pikir, stres, ya, karena pertengkaran yang tidak jelas. Bukan berasal daripada Tuhan, tapi berasal dari roh-roh jahat. Ayat kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Jadi ada yang iri hati, membunuh, dia tidak mencapai tujuannya yang sebenarnya. Jadi pikirannya hanya iri hati, ya, dengki. Ya. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya. Jadi tidak memperoleh apa-apa karena dia tidak berdoa. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya. Kerja tapi tidak ada uang. Karena kurang cari Tuhan. Hari Minggu juga jarang gereja. Baca Alkitab juga jarang. Ya ada hanya nafasnya saja. Kosong ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Jadi mungkin dia berdoa tapi dia tidak menerima apa-apa, sia-sia doa. Karena hawa nafsunya. Ya. Tuhan kasih uang, dia belanja, berfoya-foya, rokok, judi, dan lain sebagainya. Jadi intinya salah berdoa. Karena sudah Tuhan memberkati dia, tapi dia salah menggunakannya. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi dia memuaskan hawa nafsunya, berfoya-foya, alias tidak mau mencari Tuhan. Ibadah minggu juga jarang hadir. Ya, baca Alkitab juga mengantuk dan banyak alasan. Bagaimana mau diberkati? Luar dalam, tidak mungkin. Ya, walaupun dia banyak kerja tapi tidak mungkin. Karena salah berdoa. Pikiran buntu, stres. Banyak uang, cepat habis. Itu adalah penghubungan. Ayat keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi kita jangan bersahabat dengan orang dunia. Kalau tidak, kita musuh Tuhan. Jadi kalau kita hidup takut akan Tuhan sebagai orang rohani, lahir baru, manusia baru, jangan lagi bergabung dengan manusia yang lama. Boleh bergabung tapi jangan kelamaan. Ya, itu bahaya juga itu. Akhirnya kita menjadi musuh Tuhan, bukan musuh manusia itu. Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau kita menjadi sahabat dunia, ya, kita menjadi musuh Tuhan. Ya, tidak boleh. Tidak bagus jadi sahabat Tuhan. Janji-janjinya digenapi satu persatu. Ayat kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata,
roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan banyak yang cemburu, orang melihat ya, karena dia kalah, makanya dia iri ya. Itu karena Tuhan yang berkata kita, makanya orang dia iri kita dengan alasan yang tidak jelas, seperti bangsa Israel. Banyak negara iri dia, negara Arab ya, Palestina, Iran, Lebanon ya, Kosti, karena Tuhan memberkati Israel, tanah perjanjian Allah. Sekarang Hamas sudah keok di sana, dibombardir, diratakan tanah, karena mau coba-coba melenyapkan bangsa Israel. Dialah yang dilakukan duluan dari Tuhan, bukan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan sampai hari ini ya, dan sampai selama-lamanya. Kalau kita dipilih oleh Tuhan, bersyukur. Saya bersyukur ya, saya dipilih Tuhan baca Alkitab, pelayanan berjalan lancar ya. Makin rendah hati ya. Jangan tinggi diri, jangan sombong. Yakobus 4:12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Jadi yang membuat hukum itu adalah Tuhan, yang membinasakan kita itulah hakim kita ya, yang berkuasa di surga dan di bumi. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Jadi kita jangan seenak menghakimi manusia, karena kita adalah debutan semua. Tanya Tuhan ya, nanti Tuhanlah yang balas dia. Jangan kita ambil alih itu haknya Tuhan ya, Bapak Saudara. Jadi kita harus sadar itu. Jangan sok pintar juga tuh. Kalau orang yang pintar ya, saya lihat ya. Jangan menganggap itu ya, sok-sok pintar itu. Tuhan bukan mencari orang pintar, mencari orang bodoh. Dipilih Tuhan untuk memerlukan yang berhikmat. 1 Korintus 1:27 ya. Yakobus 4:15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi kita harus bertanya kepada Tuhan ya, kami buat ini dan itu supaya tidak salah, supaya tidak bangkrut, bisnis jalan lancar, sakit penyakit sembuh ya, oleh karena campur tangan Tuhan Yesus Kristus ya, Bapak Saudara ya. Yakobus 4:17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau kita sudah tahu ada hal yang baik tapi kita tidak mau melakukannya, kita berdosa di mata Tuhan ya. Kita harus menolong saudara kita, teman-teman ya, dan lain sebagainya. Doakan dia, boleh sakit disembuhkan Tuhan Yesus Kristus, kasih firman Tuhan penuh kekuasaan ya. Jadi intinya kita harus bergaul dengan Tuhan, firman Tuhan ya. Dan saya ingin lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 8 September 2005, di Yakobus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.